Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada siswa-siswi SMP Negeri 10 Kota Sukabumi. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran IPA. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bab 2, yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini membahas mengenai sistem pernapasan pada manusia. Pernapasan adalah proses pertukaran gas dari makhluk hidup dengan gas di lingkungan. Pernapasan juga diistilahkan sebagai respirasi, yaitu upaya perombakan bahan makanan menggunakan oksigen sehingga menghasilkan energi dan gas sisa pembakaran, yaitu karbon dioksida. Alat-alat pernapasan itu terdiri dari hidung. Hidung adalah saraf penciuman atau pembau. Di sana terdapat saraf ya, terdiri dari 2 lubang, kiri dan kanan, dibatasi sekat hidung. Di dalam rongga hidung itu dia berhubungan dengan rongga mulut. Fungsinya rongga hidung ini menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara. Terdapat rambut halus dan selaput lendir. Dan kemudian dia juga berfungsi untuk selaput lendir ini berfungsi untuk menyaring udara yang masuk, mengeluarkan partikel-partikel yang tidak dibutuhkan tubuh. Nah, kemudian setelah hidung ada faring. Faring ini adanya di bagian belakang rongga hidung. Ini merupakan lanjutan dari saluran hidung yang meneruskan udara ke laring. Jadi sebelum mau ke laring itu ada faring terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah dari faring masuk ke laring, laring ini terdiri dari lempengan tulang rawan, bagian dalam dindingnya digerakkan oleh otot. Dia berfungsi untuk menutup glotis atau lubang atau celah yang menghubungkan faring atau trakea. Terdapat selaput suara sehingga bergetar jika ada dilalui udara ketika kita berbicara. Dia juga memiliki katup, yaitu disebutnya katup epiglotis. Kalau yang tadi otot untuk menutup glotis, sementara kalau ini katupnya itu adalah epiglotis. Dia selalu terbuka dan menutup jika ada makanan dan masuk ke kerongkongan. Nah, ini bagian dari glotis dan epiglotisnya ya. Jadi pangkal sekali lidah dekat dengan mulut. Nah, kemudian alat pernapasan berikutnya adalah trakea. Trakea sering disebut dengan batang tenggorokan. Tersusun dari cincin tulang rawan, terletak di depan kerongkongan, berbentuk pipa, bagian dalam licin dilapisi oleh selaput lendir. Sel epitel silinder berfungsi untuk menahan debu atau kotoran dalam udara agar tidak masuk ke paru-paru. Selanjutnya menuju ke bronkus. Bronkus ini adalah cabang batang tenggorokan, bagian yang menghubungkan trakea dengan paru-paru. Terdapat di paru-paru kanan dan kiri, terdiri dari lempengan tulang rawan, dinding tersusun dari otot halus, dan kemudian ada cabang lagi, anak cabang dari bronkus, yaitu bronchiolus, di mana bronchiolus ini tipis dan tidak bertulang rawan. Nah, ini bagian dari bronkusnya ya. Jadi dia adalah cabang batang tenggorok. Jadi dari trakea atau tenggorokan, kemudian ketika mau menuju paru-paru melalui bronkus. Nanti ranting-ranting dari bronkusnya atau anak cabang batang tenggorok bronkus ini terdapat bronchiolus, di mana dia adalah saluran tipis yang menghubungkan ke paru-paru. Selanjutnya adalah pulmo. Pulmo ini adalah paru-paru, diselubungi oleh selaput elastis atau dinamakan pleura. Letaknya di dalam rongga dada di atas diafragma, yaitu sekat yang membatasi rongga dada dan rongga perut.
Paru-paru kanan ada 3 gelambir dan paru-paru kiri ada 2 gelambir. Terdapat bronkus dan bronkiolus, di mana bronkiolus ini di bagian ujung-ujungnya terdapat alveolus. Ini adalah gambar pleura atau paru-paru. Jadi dia ada yang kanan ya tadi. Yang kanan 3 gelambir, yang kiri itu 2 gelambir. Nah, paru-paru kita itu ada di rongga dada ya. Nah, ini adalah bagian diafragma. Jadi bagian diafragma itu dia berupa otot. Ketika inspirasi atau udara masuk, diafragma itu kontraksi, sementara ketika kita mengeluarkan pernapasan atau ekspirasi, diafragmanya relaksasi. Jadi kalau relaksasi itu berarti diafragmanya melengkung, sementara kalau kontraksi itu diafragmanya datar. Nah, ini paru-paru, yaitu bagian gelambirnya. Ini gambar paru-parunya. Kalian bisa lihat bagian-bagiannya itu. Yang kanan terlihat ya ada 3 gelambir dan yang kiri ada 2 gelambir. Nah, ini adalah bagian alveolus. Jadi ujung dari bronkiolus itu adalah alveolus. Jadi dia mirip seperti anggur bulat-bulat. Ini adalah tempat di mana terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida yang ada di dalam darah. Nah, bagaimana mekanisme pernapasan? Mekanisme pernapasan ini terjadi saat sadar dan tidak sadar. Inspirasi, ada yang dinamakan inspirasi ketika masuk udara dan ekspirasi ketika keluar udara. Berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi dan tempat terjadinya, itu pernapasan dibagi ke dalam 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, inspirasi itu terjadi di musculus intercostalis, dimulai dari kontraksi, tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, paru-paru mengembang sehingga tekanan udara rongga paru-paru mengecil, sementara di luar berarti di lingkungan itu lebih besar. Jadi ketika rongga dada paru-paru, tekanan udara di paru-paru kecil, sementara di lingkungan besar maka udara dari luar masuk ke paru-paru. Sementara kalau ekspirasi itu muskulusnya intercostalis. Relaksasi dulu, si diafragma relaksasi, tulang rusuk turun, rongga dada menyempit, paru-paru mengecil. Kalau volume paru-paru mengecil berarti tekanan udara di rongga paru-paru berarti besar. Maka tekanan di udara di luar atau di lingkungan itu kecil sehingga udara keluar dari paru-paru. Ingat tekanan itu mengalir ketika pada tekanan dari tekanan tinggi ke tekanan besar, ke tekanan rendah. Kemudian kita ke pernapasan perut. Kalau tadi kan musculus intercontalis, sementara sekarang di pernapasan perut itu yang bekerja adalah otot diafragma. Ketika inspirasi atau udara masuk, otot diafragma akan kontraksi. Diafragmanya berarti datar ya, tadi sudah dijelaskan. Rongga dada dan paru-paru mengembang, tekanan udara rongga paru-paru mengecil sehingga udara dari luar masuk ke paru-paru. Ekspirasi berarti otot diafragma relaksasi. Diafragmanya melengkung, rongga dada dan paru-paru mengecil, tekanan udara di rongga paru-paru membesar sehingga udara keluar dari paru-paru. Ini seperti ini ya mekanisme pernapasannya. Jadi kalau inspirasi diafragmanya kontraksi, sementara kalau ekspirasi diafragmanya relaksasi. Jadi sebenarnya diafragma itu ininya melengkungnya relaksasinya atau ketika dia ke dalam istirahatnya itu ketika dia melengkung gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ketika naik diafragma berarti
Berarti dia pada saat ini bernapas, ini mengeluarkan napas, bernapas, mengeluarkan napas. Oke, volume dan kapasitas paru-paru. Volume dan kapasitas paru-paru setiap orang berbeda tergantung pada ukuran paru-paru, kekuatan bernapas, dan cara bernapas. Volume paru-paru orang dewasa itu adalah 5-6 liter. Terdiri dari volume tidal atau VT, volume cadangan inspirasi atau PCI, volume cadangan ekspirasi atau PCA, dan volume residu. Nanti kita lihat bagian-bagiannya. Volume tidal adalah volume udara hasil inspirasi atau ekspirasi pada setiap kali bernapas normal. Kurang lebih 500 cc atau per 500 mili pada rata-rata orang dewasa muda. Sementara volume cadangan inspirasi, volume udara ekstra yang dapat diinspirasi setelah volume tidal. Itu kurang lebih mencapai 3000 cc atau 3000 ml. Sementara untuk volume cadangan ekspirasi atau VCE, volume udara yaitu volume udara yang masih dapat diekspirasi kuat pada akhir ekspirasi normal, kurang lebih mencapai 1100 cc atau 1100 ml. Dan terakhir volume residu atau VR adalah volume udara yang masih tetap berada dalam paru-paru setelah ekspirasi kuat. Berarti setelah mengeluarkan napas kuat ya, kurang lebih sebanyak 1200 cc atau mililiter. Nah, kapasitas inspirasi itu adalah VT, volume tidal, ditambah VCI, volume cadangan inspirasi ya. Dan kapasitas residu fungsional itu berarti volume cadangan ekspirasi ditambah volume residu. Dan kapasitas vitalnya atau KV-nya itu volume cadangan inspirasi ditambah volume tidal dan ditambah volume kapasitas ekspirasi. Kapasitas total paru-paru itu terdiri dari kapasitas vital ditambah ditambah volume residu. Dan spirometri adalah metode yang digunakan untuk mencatat volume udara yang masuk dan keluar dari paru-paru. Ini adalah volume pernapasan pada saat grafik volume pernapasan ya. Oke. Ini adalah alat spirometernya. Nah, frekuensi pernapasan. Cepat lambat melakukan pernapasan dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, suhu tubuh, dan posisi tubuh. Mekanisme pertukaran O2 dan CO2 adalah kebutuhan normal oksigen per hari adalah 300 cc, kecuali dalam keadaan tertentu. Misalkan dia berolahraga, berlari, atau misalkan melakukan aktivitas yang maka kapasitas oksigennya akan meningkat. Diskusi sederhana. Jadi pertukaran O2 dan CO2 ini merupakan reaksi difusi sederhana di mana gerakan molekul-molekul secara bebas melalui membran sel dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah atau tekanan tinggi ke tekanan rendah terjadi di alveolus dan di sel jaringan tubuh. Pertukarannya itu terdiri dari jadi ketika hemoglobin itu mengikat CO2, hemoglobin yang mengikat CO2 ini akan bereaksi melepaskan CO2-nya sehingga mengikat oksigen. Jadi menjadi oksihemoglobin. Nah, kemudian nanti karbon dioksida yang akan dilepaskan di udara melalui pernapasan yang awalnya terikat di darah itu akan bereaksi dengan H+ dan HCO3- menghasilkan H2O dan CO2. Menghasilkan H2CO3 yang nantinya bereaksi kemudian menjadi H2O plus CO2. Jadi air dan karbon dioksida. Jadi disinilah terjadinya
pembentukan uap air pada saat kita mengeluarkan napas dengan karbon dioksida. Ini mekanismenya ya. Ini bagaimana bisa terjadi di alveolus ini terjadi pertukaran gas karbon dioksida yang diikat oleh darah, kemudian masuk oksigen yang dihirup dari udara ke paru-paru. Ini terjadi difusi sederhana. Ini adalah proses difusinya. Ini bagaimana mekanisme darah yang awalnya mengikat karbon dioksida kemudian ditukar menjadi mengikat oksigen. Nah, seperti ini. Yang warna biru adalah oksigen dan yang warna hijau adalah karbon dioksida. Karbon dioksida lepas dari darah menuju ke alveolus dan oksigen dari alveolus masuk ke darah. Nah, kemudian ada kelainan dan penyakit. Jika kita tidak menjaga sistem pernapasan kita, maka kita akan mengalami kelainan pada sistem pernapasan berupa penyakit, yaitu satu adalah faringitis. Faringitis ini radang faring, nyeri saat menelan, kerongkongan terasa kering, infeksi bakteri atau virus rokok. Kemudian pneumonia, ada juga emfisema, asma, difteri, asfiksi, tuberkulosis, hipoksia, asidosis, dan sianosis. Nah, ini adalah latihan soal, silahkan dikerjakan dan nanti kemudian dikumpulkan melalui via Japri WA Ibu ya. Yang pertama adalah jelaskan fungsi proses pernapasan bagi tubuh manusia. Yang kedua, ketika kita tersedak, peristiwa tersedak ini disebabkan karena apa? Silahkan dijelaskan. Kemudian jika volume udara tidal 500 ml, udara suplementer 1500 ml dan udara komplementer 1500 ml dan udara residu 1500 ml, maka kapasitas vital paru-parunya adalah berapa? Kalau tadi sudah dijelaskan bagaimana rumusnya. Dan terakhir, jelaskan bagaimana proses terjadinya inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan dada dan pernapasan perut ya. Baik, itu saja mungkin pertemuan hari ini. Silahkan dikerjakan soal latihannya, kemudian dikumpulkan melalui via Japri WA. Sekian penyampaian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.